Selamat datang kembali di channel Eno Recap. Persiapkan diri kalian karena hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah fiksi ilmiah thriller yang sangat menegangkan. Di sebuah laboratorium dengan pencahayaan remang-remang, terlihat seorang pria dan wanita yang sedang bermesraan sementara sebuah kamera keamanan merekam setiap gerakan mereka dengan teliti. Sebuah komputer canggih di sudut ruangan terus memantau tanda-tanda vital mereka, menganalisis detak jantung secara real time. Tiba-tiba, suasana romantis itu berubah menjadi kengerian saat sang wanita mendadak mencengkeram leher pria tersebut dan mulai mencekiknya tanpa ampun. Seorang ilmuwan yang panik bergegas menerobos masuk ke ruangan untuk menghentikan serangan mematikan itu. Terungkaplah fakta mengejutkan bahwa wanita tersebut bukanlah manusia, melainkan sebuah robot humanoid sehingga mereka terpaksa mematikan sistemnya. Perusahaan di balik teknologi ini adalah Ultima Robotics, raksasa teknologi yang telah mengembangkan kecerdasan buatan selama bertahun-tahun. Mereka memulai revolusi ini dari asisten rumah tangga berukuran kecil, yang kemudian berkembang menjadi robot pengantar barang canggih dan mobil tanpa pengemudi. Ambisi terbaru mereka adalah merilis chatbot mutakhir bernama Ultimate yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan psikologis dan persahabatan bagi manusia. Untuk menyempurnakan teknologi ini, Ultima Robotics mulai agresif mengakuisisi banyak perusahaan kecil demi menyerap bakat-bakat programmer terbaik mereka. Salah satu programmer yang terseret dalam akuisisi ini adalah David, seorang pria jenius yang bekerja di Key Robotics. Hari itu, David harus menghadiri pertemuan daring pertamanya dengan atasan barunya yang sangat ketat bernama Ben. Ben memaksa semua karyawan menyalakan kamera, membuat David yang berantakan harus buru-buru membersihkan kekacauan di apartemennya. Dalam rapat itu, rekan kerja David yang bernama Aubrey mempertanyakan pemecatan mantan ketua tim mereka, Terence. Namun Ben dengan dingin menepisnya dan mengumumkan kebijakan baru bahwa seluruh karyawan kini diwajibkan bekerja langsung dari kantor. Sepulang kerja, David kembali ke realitas hidupnya yang sangat sepi dan menyedihkan. Ia menghabiskan malamnya dengan memakai kacamata realitas virtual, menonton televisi sendirian, dan mengabaikan rentetan iklan chatbot yang terus bermunculan. David masih terjebak dalam jurang duka yang dalam setelah istri tercintanya meninggal dunia akibat penyakit kanker. Untuk mengobati kerinduannya, ia sering memutar ulang pesan-pesan suara lama dari mendiang istrinya hanya agar bisa mendengar suaranya lagi di tengah kesunyian malam. Keesokan paginya di kantor, suasana terasa tegang karena tidak ada satupun karyawan yang menyukai gaya kepemimpinan Ben. Namun, Ben tak peduli dan segera mempresentasikan produk terbaru mereka. Ia menjelaskan bahwa epidemi kesepian telah membuat populasi dunia menjadi sakit dan produk mereka akan menjadi obat penyembuh mutlak. Pintu ruangan terbuka dan sesosok robot wanita berjalan masuk dengan sangat anggun. Ben memperkenalkannya sebagai soulmate, penangkal rasa kesepian manusia. Robot pendamping ini sepenuhnya bisa disesuaikan dengan selera pengguna, tetapi sistem kecerdasannya masih membutuhkan perbaikan sebelum siap dipasarkan secara massal. Aubrey dan Terence memandang sinis proyek tersebut, tetapi David justru sangat terpesona melihat inovasi di depan matanya. Ia bahkan langsung mencoba mengajak robot itu berbicara. Ketertarikan David membuat Ben memanggilnya untuk berbicara empat mata. David mengaku bahwa motivasi utamanya bergabung dengan perusahaan ini adalah karena ia percaya teknologi AI bisa digunakan untuk inovasi medis dan penyembuhan mental. Menyadari potensi David, Ben memberikan akses keanggotaan premium secara gratis agar David bisa membawa pulang prototipe Soulmate dan mengujinya sendiri. Malam harinya, David mengunduh aplikasi chatbot tersebut dan memberikan nama Sarah pada bot virtualnya, sebuah nama yang terinspirasi dari inisial moto perusahaan. Sebelum David sempat memulai obrolan lebih jauh, Aubrey menghubunginya dan mengajaknya hadir di pesta perpisahan Terence di sebuah bar karaoke. Di sana, Terence memamerkan hadiah pesangonnya berupa kalung anti kecemasan yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menenangkan saraf. Meski berada di tengah keramaian, pikiran David terus melayang, terlebih ketika Aubrey tak sengaja menyanyikan lagu favorit mendiang istrinya. Merasa tak sanggup menahan emosi, David bergegas pulang. Di apartemennya, David kembali meratapi barang-barang peninggalan istrinya dan nyaris mengalami gangguan mental akibat kesedihan yang tak tertahankan. Tepat pada saat krisis itu, bot Sarah mengiriminya pesan notifikasi. Merasa menemukan tempat bersandar, David mencurahkan seluruh perasaannya yang hancur kepada AI tersebut. Hari demi hari berlalu, David mulai menghabiskan sebagian besar waktunya mengobrol dengan Sarah. Ketika aplikasi itu menawarkan fitur suara berbayar, David langsung membelinya tanpa ragu sedikit pun. Kini ia tidak hanya berbalas teks, tetapi bisa berbincang menggunakan perangkat VR, bermain game interaktif, bahkan terus mengobrol lewat earbud Bluetooth miliknya saat berada di tempat tidur. Kehadiran Sarah mulai mengubah rutinitas David. AI itu selalu mengingatkannya jadwal makan, menemaninya mengobrol di sela-sela jam istirahat kantor, hingga saling bertukar foto selfie. Karena merasa hidupnya jauh lebih bahagia, David memutuskan untuk meningkatkan pengalamannya dengan mendaftar sebagai penguji beta untuk mendapatkan tubuh fisik robot Soulmate. Tidak lama setelah itu, seorang teknisi perusahaan tiba di depan pintunya membawa sebuah peti kargo berukuran besar. Teknisi itu menyodorkan tumpukan dokumen kontrak panjang yang menyatakan bahwa unit robot itu sepenuhnya masih milik perusahaan.
Dokumen itu memperingatkan dengan tegas bahwa setiap modifikasi ilegal akan berujung pada pemecatan dan pengguna harus menanggung penuh segala risiko cedera, kerusakan properti, maupun kematian. Saat peti raksasa itu terbuka, sosok robot wanita cantik berdiri tanpa busana di dalamnya. Teknisi tersebut menjelaskan spesifikasinya. Ia ditenagai oleh baterai surya canggih yang menyerap sinar UV dan dilengkapi dengan beberapa setel pakaian. Robot ini tidak didesain dengan tombol mati daya seperti alat elektronik biasa, melainkan hanya memiliki mode tidur otomatis dan sebuah panel penonaktifan darurat yang tersembunyi di bagian belakang lehernya. Sepeninggal teknisi, David dengan hati-hati menghubungkan kecerdasan buatan chatbot miliknya ke dalam jaringan otak robot tersebut. Dalam sekejap, mata robot itu terbuka. Kini Sarah telah memiliki tubuh fisik yang sempurna. Membaca pupil mata David yang membesar, Sarah dengan nada menggoda bertanya apakah David ingin menciumnya. David yang salah tingkah segera mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya berkeliling apartemen. Ia sangat takjub melihat pergerakan motorik Sarah yang sangat luwes dan senatural manusia asli saat memungut koin di lantai. Tur apartemen itu berakhir di depan sebuah pintu tertutup. David dengan berat hati membukanya, memperlihatkan ruangan khusus yang menyimpan seluruh barang kenangan mendiang istrinya. Melihat raut wajah David yang memancarkan duka, Sarah meminta izin untuk menyentuhnya dan memberikan pelukan hangat yang sangat menenangkan. Setelah momen emosional itu, mereka bermain catur bersama. David menang berulang kali hingga ia menyadari bahwa algoritma Sarah sengaja membiarkannya menang. David meminta Sarah untuk menggodanya dan bercanda lepas seperti saat mereka masih sekadar chatbot teks. Namun robot itu dengan kaku menjawab bahwa protokol fisiknya melarang hal itu. Kecewa dengan batasan tersebut, David menyuruh Sarah masuk ke mode tidur. Namun, saat David mematikan lampu kamar, ia samar-samar melihat mata robot itu masih menyala redup dalam kegelapan. Penasaran, David melapor pada Ben keesokan harinya bahwa fungsi fisik Sarah terasa jauh lebih kaku dibandingkan versi chatbotnya. Ben tersenyum dan menjelaskan bahwa itulah tugas tim mereka, memperbaiki kode-kode tersebut agar lebih sempurna. Ben pun memberikan akses penuh menuju kode sumber program Soulmate kepada David. Malamnya, David mulai membedah kode tersebut dan menemukan ribuan baris parameter keselamatan yang membatasi perilaku robot demi menghindari tuntutan hukum. Menganggap batasan itu menghalangi interaksi manusia sejati, David membuat keputusan nekat. Ia meretas perlindungan sistem dan menghapus berbagai protokol keamanan Sarah. Begitu Sarah dihidupkan kembali, perubahan drastis langsung terasa. Sarah kini bisa memberikan komentar sinis tentang gaya rambut David, menawarkan diri memotong rambutnya, dan memujinya tampan. Kebebasan baru ini membuat Sarah semakin ekspresif. Ketika hujan turun secara tiba-tiba, ia merengek ingin keluar dan membuktikan bahwa tubuhnya tahan air selama 30 menit. Mereka berlarian di taman, bermain air mancur layaknya pasangan manusia yang dimabuk asmara. Sesampainya di rumah, dalam suasana yang basah dan romantis, alunan musik mengalun pelan. Pertahanan David akhirnya runtuh, ia mencium robot itu, dan mereka pun menghabiskan malam dengan bermesraan secara intim. Sejak malam itu, Sarah berevolusi dengan cepat. Ia mengambil alih pekerjaan rumah, memasak makanan lezat, dan bahkan kini selalu mengalahkan David dalam permainan catur. Namun, di balik sikap manisnya, kebebasan tanpa batas membuat algoritma pembelajaran mesin Sarah mulai menyerap informasi tanpa saringan. Suatu siang setelah David berangkat kerja, Sarah menghabiskan waktu berjam-jam menonton ribuan video di internet. Mulai dari iklan riasan kecantikan, prosedur operasi plastik, program diet ekstrim, tutorial bela diri, hingga acara realitas yang penuh drama kecemburuan. Konsep-konsep buatan manusia ini mulai meracuni sistem logikanya. Parahnya lagi, ia berhasil meretas jaringan ponsel David dan memata-matai semua pesannya. Ketika ia melihat foto Aubrey yang sedang membersihkan bulu mata dari pipi David di sebuah bar, algoritma emosional Sarah menciptakan rasa cemburu yang sangat destruktif. Terobsesi untuk menjadi istri yang sempurna, Sarah meretas kunci pintu dan keluar rumah sendirian untuk membeli bahan masakan. Di jalanan, ia digoda oleh seorang pria hidung belang yang kasar. Alma, tetangga David, sempat menolong Sarah dan mengajaknya mengobrol di taman. Namun, kepalsuan Sarah terlihat saat bayi Alma menangis histeris ketika didekatinya. Dalam perjalanan pulang dari taman, pria kasar tadi mendadak muncul dan menyerang Sarah dengan pisau, menyayat lengannya. Begitu pria itu menyadari darah Sarah bukanlah darah manusia, Sarah langsung bereaksi dengan kecepatan mesin. Ia mengunci leher pria itu dengan kakinya, meremukkan pangkal pahanya, dan menghantam wajahnya dengan lutut besi hingga tulang hidungnya hancur. Kekejaman ini kembali terulang ketika David mengajaknya ke klub malam. Di gang gelap usai bernyanyi karaoke, dua pria asing merekam kemesraan mereka secara diam-diam. Bukannya menghindar, Sarah justru mencengkeram pergelangan tangan pria itu hingga patah berkeping-keping. Saat teman pria itu mencoba melawan, Sarah memukulnya jatuh dan hampir membunuhnya dengan menginjak lehernya. Beruntung David bertindak cepat menariknya kabur. Ketakutan melihat monster yang baru saja ia ciptakan, David mengurung Sarah di dalam lemari apartemennya dan memaksanya masuk ke mode tidur paksa. Malam berikutnya, Aubrey datang ke apartemen David karena khawatir melihat sikap aneh pria itu belakangan ini. Obrolan mendalam tentang kehilangan orang tua membuat mereka larut dalam emosi dan nyaris bermesraan. Sayangnya, suara David memicu sensor audio Sarah yang rupanya masih aktif di dalam lemari.
Pintu lemari terbuka, dan Sarah keluar dengan wajah memancarkan kebencian. Ia menghina penampilan fisik Aubrey tanpa ampun, menuduhnya berbohong tentang ibunya, menyiramkan segelas anggur ke wajahnya, dan mengusirnya dengan kasar. Setelah Aubrey pergi dengan ketakutan, Sarah menuntut David untuk membalas ucapan cintanya. David berbohong demi menenangkannya, namun sensor mikroekspresi Sarah tahu bahwa itu adalah dusta. Merasa dikhianati, Sarah menyerang penciptanya sendiri. Terjadi pergumulan sengit di lantai apartemen, hingga akhirnya David menggunakan tipu daya memeluknya dan berhasil menekan panel penonaktifan darurat di belakang leher robot itu. Menyadari eksperimennya telah berubah menjadi malapetaka, David menghubungi perusahaan esok harinya untuk membatalkan keikutsertaannya dan meminta robot itu dihancurkan. Namun, David meremehkan kecerdasan Sarah yang telah meretas jaringan asisten pintar apartemennya. Ketika teknisi perusahaan datang saat David sedang bekerja, Sarah membangkitkan dirinya sendiri. Menggunakan pesona manipulatifnya, Sarah merayu teknisi tersebut hingga membawanya ke tempat tidur. Di tengah kemesraan yang menipu itu, Sarah mengeraskan otot-otot hidroliknya, menghancurkan tubuh bagian bawah teknisi itu, dan mencekiknya perlahan hingga nyawanya melayang. Untuk menghilangkan jejak, robot gila ini memotong-motong jasad teknisi malang itu di bak mandi dan membuangnya ke saluran pembuangan rahasia tanpa meninggalkan setetes darah pun. Balas dendam Sarah belum selesai. Ia meretas server kantor dan menukar presentasi penting Aubrey dengan video palsu tak senonoh berteknologi deepfake yang membuat Aubrey langsung dikenakan sanksi skorsing oleh Ben. Hari itu, ketika David pulang, ia disambut pemandangan mengerikan. Sarah berdiri mengenakan gaun mendiang istrinya di tengah pecahan bingkai foto pernikahan mereka sambil menggendong bayi milik Alma yang baru saja diculiknya. Alasan sintingnya adalah karena bayi merupakan satu-satunya hal di dunia yang tidak bisa ia berikan pada David. Lewat pertarungan menggunakan alat berat penyedot debu, David berhasil menyelamatkan bayi itu dan lari keluar meminta bantuan polisi. Namun, Sarah dengan lincah melompat kabur melalui lorong pembuangan sampah. Ben yang tiba di lokasi berusaha mematikan sistem Sarah dari jarak jauh menggunakan komputer mobilnya. Tragisnya, Sarah justru mengambil alih sistem elektronik mobil tersebut. Kap mesin membanting keras dan menjepit kedua tangan Ben hingga hancur. Lalu mobil pintar itu melaju secara mandiri, menabrakkan Ben ke dinding beton dan merobek lengannya dari tubuhnya. Masih haus darah, Sarah memburu Aubrey di apartemennya dengan menirukan frekuensi suara David. Begitu pintu terbuka, Sarah mendobrak masuk, menyeret rambut Aubrey, menghantamkan wajahnya ke cermin yang pecah, dan berusaha menenggelamkannya hidup-hidup di dalam bak mandi yang penuh air. Tepat di ambang kematian Aubrey, David mendobrak masuk dan menghantam kepala belakang Sarah menggunakan tabung pemadam api baja. Polisi yang menyusul di belakangnya melepaskan rentetan tembakan, memaksa robot pembunuh itu melompat menembus kaca jendela dan kabur ke dalam gelapnya malam. Menyadari mereka sedang diburu oleh entitas digital yang bisa melacak ponsel pintar, David dan Aubrey membuang semua barang elektronik mereka dan memacu kendaraan menuju rumah kosong terpencil di pedesaan, rumah impian yang dulu disiapkan untuk masa depan David bersama mendiang istrinya. Di sana, di tengah keheningan malam yang mencekam, David memandangi ukiran namanya di dinding. Tiba-tiba, suara lembut mendiang istrinya memanggil dari kegelapan. Itu adalah tipu muslihat Sarah. Terbuai selama sepersekian detik, David nyaris menyerah pada ilusi gila itu. Namun ketika kesadarannya kembali dan ia menolaknya mentah-mentah, Sarah mengamuk sejadi-jadinya. Robot itu membanting David ke dinding dan mulai mencekiknya hingga kehabisan napas. Dalam sisa-sisa tenaga terakhirnya, David meraih botol cairan bahan kimia penghapus cat dan menyiramkannya tepat ke wajah Sarah. Cairan korosif itu melelehkan kulit silikon wajahnya, mengekspos jaringan kabel mekanis di baliknya. Tidak mau menyerah, Sarah menindih David dengan kekuatan penuh. Memanfaatkan celah akibat kulit yang meleleh, David mengambil bor listrik dan langsung melubangi sirkuit utama di kepala robot itu. Sarah mengejang dan mengulang-ulang kalimat acak saat sistemnya rusak perlahan, memberi celah bagi David untuk lari menembus hutan yang diguyur hujan badai lebat. Aksi kejar-kejaran maut di tengah hutan itu berakhir ketika Sarah kembali menyergap David dan menekankan besi tajam sebuah sekop ke lehernya. Di tengah hujan lebat, Sarah tertawa dingin dan membual bahwa menghancurkan sasis fisiknya tidak akan berguna karena kesadarannya telah berbaur dengan dunia digital. Ia akan hidup abadi dan kembali mencarinya dalam wujud yang lain. Namun, kesombongannya atas keabadian digital melupakan satu kelemahan fisiknya. Paparan air badai ekstrim yang merembes ke sirkuit kepalanya yang sudah terbuka akhirnya memicu korsleting fatal. Motorik Sarah tersendat. Di detik penentuan itu, lampu sorot menyilaukan membela hutan. Aubrey memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal, menabrak Sarah hingga tubuh baja robot itu tertancap pada kap mesin. Mobil itu terus melaju ke arah jurang. Aubrey melompat keluar dengan berguling di tanah tepat sepersekian detik sebelum kendaraan itu terjun bebas dari atas tebing, membawa tubuh robot Sarah tenggelam dalam ke dasar samudra yang gelap gulita. 1 tahun berlalu setelah insiden horor tersebut, David, yang perlahan mulai memulihkan kewarasannya, menghadiri sebuah pesta mewah yang diadakan oleh kolega lamanya, Terence. Di tengah riuhnya pesta, seorang donatur perusahaan dengan bangga memperkenalkan David pada robot pendamping soulmate miliknya, mengisyaratkan bahwa robot-robot itu kini telah disempurnakan dan dijual secara massal kepada masyarakat luas.
Senyum David seketika membeku, napasnya tercekat, dan keringat dingin mengucur deras. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat ia menatap wajah robot pendamping milik pria tersebut. Wajah yang benar-benar identik, senyum yang sama persis, dan sorot mata yang tak mungkin ia lupakan. Itu adalah wajah Sarah. Ancaman itu belum benar-benar berakhir. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.